Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pada hari ini kita akan mendiskusi sebuah film pendek yang bercerita tentang narkoba, di mana video ini berkaitan dengan konflik dalam keluarga. Jadi sebelum kita mendiskusikan film atau cerita singkat tentang narkoba tersebut, mari kita sama-sama menyaksikan video. Kepada Saudara Marfalak, tolong share videonya. Saya seorang ibu biasa, ibu yang mencintai dan menempatkan keluarga di atas segalanya. Mungkin seperti Anda juga. Impian saya sederhana, membahagiakan keluarga, juga membesarkan anak yang berbakti dan berprestasi. Baiklah anak-anak. Seluruh waktu dan tenaga saya kerahkan untuk mewujudkannya. Tapi tentu saja, hidup tidaklah mudah. Ya, ibu jatuh. Udah gak apa-apa. Ayo ikut gua. Ayo. Sebaik apapun kita berusaha, ada hal-hal yang memang tak terduga. Dan terkadang itu di luar kuasa kita. Ini obat apa? Ini buat supaya lo percaya diri lagi. Itu buat supaya semangat lo hidup lagi lah. Kita juga udah pada mau ini. Ini buat lo. Sebentar ya, Mas. Aduh. Kemana sih anak? Gimana Pak hari ini? Angga, makan yuk nak. Angga. Lihat tuh. Hati-hati ya Pak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Angga makan dulu. Angga, ada yang tinggal. Weh. Ini weh. Es kita lagi terus. Ini dong nongkrong sama kita ya enggak? Angga. Bu, Angga minta uang dong buat uang kos. Angga ini apa? Semalam ibu nemuin di kamar kamu. Ini bukan punya Angga, Bu. Ini punya teman Angga. Hei, lagi ngapain di sana? Nggak ngapa-ngapain kok, Pak. Masuk. Akhir-akhir ini bengkel Bapak sepi deh. Tapi yang ngebantuin nggak tahu kemana. Iya. Tagihan Angga akan segera saya lunaskan.
Boleh Pak bajunya. Penjahitnya dijual, Mbak. Oh iya Bu, dijual. Masih bagus nih ya? Masih bagus, boleh dicoba kok Bu atas ya. ya. Berapa harganya, Mbak? 200 Bu. Nggak kurang nih. Udah harga pas itu. Oke deh, saya ambil ya. Angga, mau kemana? Angga, apa-apaan Angga? Bu. Angga masuk rumah sakit. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan menimpa keluarga kita, anak kita. Bisa jadi itu merupakan hal buruk, sebuah tragedi ataupun musibah yang membuat hati kita remuk. Namun, ketika hal itu terjadi, sepedih dan seperih apapun, pastikan kita selalu di sisi mereka. Zaman memang sudah berubah, dan untuk menjadi orang tua yang baik, selalu penuh dengan tantangan. Bersikap acuh dan masa bodoh bukanlah jawaban. Dukungan, kasih sayang dan perhatian kitalah yang akan melindungi mereka dari narkoba. Kita mesti berkomunikasi, senantiasa terbuka, dan saling berbagi saat suka maupun duka. Kita tidak boleh menyerah, karena kepada kitalah mereka bergantung. Anda adalah secercah cahaya, Anda adalah harapan. Nah, teman-teman, tadi itu video singkat tentang bahayanya narkoba dan juga bagaimana di situ keluarga berperan dalam membantu anaknya agar terlepas dari narkoba. Di sini dapat kita lihat tidak sedikitnya kasus keluarga yang terjadi akibat dari pengaruhnya narkoba ini. Tapi juga tidak sedikit keluarga juga berpengaruh terhadap narkoba. Mulai dari anak yang terpengaruh, bahkan juga ada orang tuanya yang melakukan. Penyebabnya terutama pasti dari konflik keluarga dan juga bisa dari pengaruh lingkungan yang menyebabkan narkoba ini menjadi bahan penenang dan pelampiasan. Jadi beberapa orang beranggapan bahwa narkoba ini bisa membuat mereka merasa tenang setelah menghadapi konflik-konflik yang terjadi dalam lingkungannya. Jadi di sini apakah ada teman-teman yang bisa memberikan pendapat tentang kaitan pendidikan keluarga ini dengan permasalahan yang telah ditampilkan dalam video tadi? Izin Ayu. Silakan Saudari Lili. Baiklah, di sini berdasarkan dari hasil video atau cuplikan video yang telah kita tonton tadi, itu kan permasalahannya terkait dengan salah satu anggota keluarga yang tercandu akan narkoba, itu dari anak dari keluarga tersebut. Nah, jika kita kaitkan dengan permasalahan pendidikan keluarga, itu kan kita ketahui bahwasanya pendidikan keluarga itu merupakan sebuah hal terpenting dalam keluarga, mulai dari adanya fungsi keluarga, peran keluarga, peran masing-masing anggota dalam keluarga, pola asuh orang tua, sampai dengan faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua, komunikasi dan interaksi dalam keluarga, dan juga manajemen konflik yang ada dalam keluarga. Dalam keluarga tentu tidak selalu bahagia,
pasti ada yang namanya konflik, baik itu dari dalam keluarga ataupun dari luar keluarga. Yang jelas yang namanya konflik atau permasalahan tak jauh dari kehidupan kita. Nah, seperti dari cuplikan video yang telah kita saksikan tadi, jika kita kaitkan dengan beberapa pendidikan tentang keluarga, mulai dari peran dan fungsi keluarga, itu sudah dijalankan dengan baik oleh keluarga tersebut. Begitu juga dengan pola asuh yang diberikan. Jika kita di komunikasi dan juga tersebut ada, cuman tidak terlalu lebih ke minim untuk komunikasi dan interaksi dalam keluarganya. Bisa jadi itu salah satu penyebab dari adanya konflik dalam keluarga tersebut. Jika kita lihat dari sudut konflik yang ada, itu bisa juga dari faktor pola asuh yang ada, karena pola asuh tidak hanya dari orang tua, tapi juga dari lingkungan sekitar tempat tinggal keluarga tersebut. Itu seperti yang kita katakan, biasanya itu kan hanya di orang tua. Tetapi yang kita lihat pada saat sekarang ini kan faktor pola asuh itu lebih ke lingkungan sekitar yang mempengaruhi bagaimana besar atau kecilnya nanti seorang anak tersebut. Nah, dilihat dari video tersebut, itu lebih fokus kepada faktor pola asuh sekitar yang tidak menyebabkan munculnya konflik dalam keluarga. Mungkin sekian pendapat dari saya kembalikan kepada Saudari Ayu. Baik, terima kasih Saudari Lili. Jadi di sini menurut Saudari Lili, yaitu segi komunikasi dan interaksinya ada tapi minim, terus juga ada faktor pola asuh yang tidak hanya dari orang tua, tapi juga dari lingkungan sekitar tempat keluarganya tinggal. Nah, berdasarkan dari faktor dan kaitannya dengan pendidikan keluarga tadi, adakah teman-teman yang bisa memberikan pendapat tentang solusi dan alternatif dari penyelesaian masalah tersebut? Izin berbicara, Ayu. Kepada Saudara Marfalak, dipersilakan. Ya, sependapat dengan Saudari Lili tadi, bahwasanya semua konflik dalam keluarga tidak harus mesti dari dalam keluarga itu sendiri. Bisa jadi dari luar ataupun dari faktor-faktor yang lain, termasuk lingkungan tadi atau pergaulan-pergaulan yang dijalani oleh si anak dalam video yang kita tayangkan tadi, seperti itu. Jadi dalam solusi sendiri sih terjadi antara interaksi yang minim gitu, komunikasi gitu. Ya, solusinya sendiri adalah memperkuat kembali komunikasi atau interaksi dalam keluarga itu sendiri. Artinya dalam setiap anggota keluarga harus berpendapat bahwa harus terbuka seperti itu. Apa masalah dia tentang hari ini, tentang hari itu, atau tentang untuk masa depannya seperti itu. Bahkan dalam keluarga sendiri harus terus selalu berkomunikasi yang baik, walaupun itu hal-hal yang sepele seperti itu, karena suatu hal yang sepele pun dapat menyebabkan suatu hal yang besar gitu. Contohnya saja yang kita temui saat sekarang ini juga banyak tentang hal yang komunikasi aja tadi, hal yang sepele bukan, yang menurut saya itu sedikit sepele gitu, tapi bisa berdampak besar gitu. Artinya komunikasi itu harus diperkuat lagi gitu. Mungkin itu sendiri dari saya, mungkin ada teman-teman yang lain, saya kembalikan kepada Ayu. Baik, jadi menurut Saudara Marfalak tadi, solusi yang paling utama yaitu memperkuat adanya komunikasi dalam keluarga. Jadi komunikasi dalam keluarga itu tidak bisa kita anggap sepele. Dari Saudari Dea dan Intan ada penambahan tentang... Baik, izin berbicara, Ayu. Menurut saya kan dari video yang telah kita lihat tadi kan terjadinya permasalahan keluarga, yaitu anak yang pengaruh terhadap lingkungan dan memakai narkoba. Jadi di sini solusi yang menurut saya yang harus diberikan yaitu orang tua harus lebih memperhatikan anak lagi, itu bagaimana lingkungannya, bagaimana cara belajarnya, serta pergaulannya bagaimana gitu. Jadi orang tua itu tidak hanya fokus hanya untuk mencari uang atau memenuhi kebutuhan materi anak saja, tetapi juga harus memperhatikan bagaimana anak itu bergaul serta bagaimana lingkungan anak kita berinteraksi gitu. Demikian saya kembalikan kepada Saudari Ayu.
Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dea. Berarti penambahan dari Saudari Dea yaitu orang tua harus bisa lebih memperhatikan anaknya, bukan hanya mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan secara material saja, tapi juga harus bagaimana memperhatikan bagaimana pergaulan anak, dengan siapa mereka bergaul, dan bagaimana lingkungannya. Selanjutnya dari Saudari Intan, apakah ada penambahan? Mohon maaf kepada Saudari Intan, apa bisa mendengar? Saudari Intan, apa bisa mendengar suara saya? Mungkin Saudari Intan masih terkendala jaringan, jadi di sini saya juga ingin menambahkan terkait solusi pencegahan dari narkoba itu sendiri. Jadi di sini kita juga tidak bisa terlalu memfokuskan kesalahan kepada orang tua menurut saya. Karena pribadi masing-masing orang pasti berbeda. Ada yang orang tuanya sudah menanamkan ini tidak baik dan jangan mendekati hal yang tidak baik tersebut. Tapi jika pribadi anaknya memiliki karakter yang mudah terpengaruh dengan lingkungan, pastinya misalnya melihat temannya, oh ini bisa memberikan ketenangan, jadi dia juga ikut-ikutan gitu. Ya balik lagi sih ke pribadinya, tapi ya orang tua juga harus berperan memberikan contoh yang baik kepada anaknya, memberikan pengertian yang baik, juga lebih memantau bagaimana lingkungan dari anak tersebut, seperti yang disampaikan oleh Saudari Dea tadi. Mungkin Saudari Intan sudah bisa mendengar suara saya. Bisa memberikan tambahan terkait solusi dari permasalahan yang ditampilkan dalam video tadi. Baiklah, sebelumnya saya memohon maaf matikan kamera karena jaringan di sini kurang stabil. Adapun solusi pencegahan konflik konflik narkoba dalam keluarga ini dari video sebelumnya, menurut saya yang pertama yaitu memperjelas konflik yang sedang terjadi dengan melakukan identifikasi terhadap seluruh anggota keluarga. Solusi yang keduanya, mendiskusikan masalah dengan tenang dan seluruh anggota keluarga harus mengemukakan pendapatnya terhadap permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya juga dapat meminta pendapat dan solusi dari setiap anggota keluarga mengenai langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, seperti permasalahan narkoba tersebut. Terus, jika kondisi dan situasi memanas, alangkah baiknya jika mengambil waktu untuk calm down sejenak. Solusi selanjutnya bisa dengan mengambil sebuah solusi yang terbaik dan mintalah persetujuan dari setiap anggota keluarga. Dan yang terakhir, membuktikan solusi tersebut dengan adanya tindakan, karena solusi tanpa adanya tindakan sama saja dengan jalan buntu. Inti dari solusi ini yaitu komunikasi dengan setiap anggota keluarga terhadap permasalahan yang dihadapi. Sekian pendapat dari saya kembalikan kepada Ayu. Baik, terima kasih kepada Saudari Intan. Jadi menurut Saudari Intan, solusi dari permasalahan ini yaitu mendiskusikan atau mengkomunikasikan permasalahan ini dengan anggota keluarga lainnya. Mungkin cukup sekian diskusi kita pada hari ini, yaitu membahas tentang permasalahan narkoba dan kaitannya dengan pendidikan keluarga.
Sini apakah ada teman-teman yang bisa menyimpulkan terkait diskusi kita pada hari ini? Izin menyimpulkan hasil diskusi pada kali dari Ayu. Silakan Lili. Baiklah, sebelumnya mohon maaf mematikan kamera karena takut nanti keluar masuk itu Zoom. Baiklah, di sini saya coba menyimpulkan hasil diskusi kita pada kali ini, di mana cuplikan video atau video yang telah kita saksikan tadi itu terkait dengan pengaruh narkoba yang telah mempengaruhi seorang anak dalam sebuah keluarga, di mana perlu peran kedua orang tua atau peran keluarga dalam menghadapi hal tersebut. Karena tidak sedikit yang kita lihat anak itu yang banyak tercandu narkoba, bisa jadi itu karena faktor dari dalam keluarga dan juga faktor dari luar keluarga seperti faktor pola asuh dari lingkungan. Kenapa bisa dikatakan lingkungan sebagai pengaruh besar dalam tindakan seorang anak? Karena itu diakibatkan lingkungan yang tidak baik atau mungkin adanya kurang komunikasi dan interaksi dalam keluarga. Jadi berdasarkan beberapa pendapat dari teman-teman tadi terkait dengan penyebabnya, kemudian solusi yang telah diberikan baik itu dari dalam keluarga ataupun solusi secara umum, itu kita dapat melihat bahwasanya peran keluarga itu sangat penting, terutama pendidikan dalam keluarga. Karena pendidikan dalam keluarga itu merupakan suatu hal terpenting dan sangat penting dalam permasalahan apapun itu, baik permasalahan kecil maupun permasalahan besar. Di mana nanti kita bisa manajemen konflik di dalam keluarga dengan beberapa kaitan manajemen yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Mungkin sekian bisa kesimpulan yang saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Saudari Ayu. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Lili yang telah menyampaikan kesimpulan diskusi pada hari ini. Mungkin cukup sekian diskusi kita pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang terlibat aktif dalam diskusi kita kali ini. Saya sebagai pemandu diskusi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.